Jadi yang melakukan evaluasi terhadap Pak Dadan itu adalah direktur rumah sakit. Ya, secara de facto ya. Secara de facto. Fakta di lapangan ya seperti itu. Direktur rumah sakit mengawasi pembina ya, mengawasi pengawas itu. Dan pengawas. Ada nggak? Nggak tahu itu. Ada mungkin di nomenklatur yang mana? Enggak, direktur rumah sakit mengawasi kinerja bupati aja sekalian gitu. Oke, karena tidak mengawasi dewas gitu ya. Loh ya kan, Direktur rumah sakit mengawasi bupati karena tidak mengawasi dewas. Apakah itu soal likuiditas? Apakah itu soal solvabilitas? Oke. Apakah itu soal rentabilitas? Kan itu dalam perspektif bagaimana pengawasan dilakukan oleh dewas kaitan dengan analisis keuangan. Kenapa Akang yang disalahkan untuk urusan keuangan? Salah kan satu, bukannya ada Pak Roni yang mewakili badan keuangan. Itu yang Ya. harusnya disalahkan. Nggak juga mungkin ya. Ya kan suratnya buat Kang Dadan. Kan Kan surat pemberitaannya kan buat Kang Pak Dadan. Zen juga sebagai Ya tapi Pak Roni nggak dipecat. ya itu Allah alam nih. Tapi faktanya demikian. Itu Mohon maaf pemirsa, saya tahu Kang Ajam ya, dia mantan ketua KPU dan cocoknya jadi pengawas KPU bukan rumah sakit. Ini tampaknya ada bau-bau direkayasa dong. saya tidak mau mengatakan direkayasa. Ya, tapi kalau- yang jelas mungkin saya lebih ke prosedur ya. Ya prosedurnya prosedur. nggak benar. Berarti kan direkayasa. Ya, Prosedur ini kan dikangkangi gitu lah ya. betul. Saya khawatir karena hulunya keruh nih di awal analisis dan lain sebagainya sehingga keputusan bupati pun kan jadi keruh begini nih. Itu menohok banget tuh. Oh, iya. Bagi saya itu sebuah pencemaran atau merendahkan reputasi, merendahkan profesionalisme. Jadi yang saya Merusak betul nilai-nilai bahkan membunuh profesionalisme. karakter. Kalau martabat itu harga mati bagi saya. Jadi selama itu menyinggung tentang masalah merendahkan martabat profesionalisme, saya akan tetap ini akan mempermasalahkannya. Tiba-tiba itu masuk di portofolio, lihat jejak digitalnya. Apa yang terjadi? Kan ini yang disebut pembunuhan karakter, pembunuhan profesionalisme. Jadi kalau sekarang clear semua, bukan pertimbangan karena kinerja dewas buruk, maka saya tidak akan banyak mempermasalahkan. Karena saya memosisikan diri bukan sebagai budak dari bupati, bukan sebagai subordinatif dari bupati. Saya ingin bekerja profesional. Makanya ketika di amanah itu saya kerja ya profesional. Apakah Kang Dadan akan mempertimbangkan melakukan langkah-langkah hukum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Priangan. Ketemu lagi di Perspektif. Saya menghadirkan sosok akademisi yang banyak melintang, berkontribusi di dalam kebijakan kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya. Dan beliau pernah menjadi Dewan Pengawas. Pernah ya? Pernah. Karena Sudah tidak baru lagi. dipecat. Baru dipecat. Nah, persoalan pemecatan ini yang akan kita bahas. Karena ada keanehan, ada keganjilan Oke. di dalam pemecatan Kang Dadan Yogaswara. Gelarnya apa sih? Sarjana apa sih? Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Magister Masyarakat. Kesehatan Masyarakat. Beliau secara de facto dan de jure, beliau masih Dewan Pengawas kalau lihat keputusan yang ada. Oke. Gitu, dengan pemecatan Kang Dadan ini. Uniknya dipecat dan diganti oleh orang yang tidak memiliki background kesehatan. Kita akan bahas soal ini karena rame di media, malah DPRD saling timpal tuh ya. Yang satu bilang itu sudah sesuai dengan prosedur, yang satu bilang itu tidak sah gitu kan, pengangkatan Dewan Pengawas baru. Disclaimer bahwa dalam perspektif kami, seorang bupati pun, seorang presiden atau gubernur, siapapun yang menjabat harus mengambil keputusan berdasarkan regulasi, berdasarkan konstitusi. Karena kewenangan yang melekat pada dirinya itu adalah kewenangan konstitusional. Sehingga tidak boleh dong dia ngambil keputusan yang melanggar konstitusi. Artinya negara kita ini bukan negara kekuasaan. Negara kita ini adalah negara hukum. Sepakati dulu nih.
Sepakat. Sepakat ya? Sepakat. Negara kita masih negara hukum nggak? Negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oke. Oke, Kang Dadan, kenapa dipecat? Aduh, ini pertanyaan menohok ya. Jelek gitu ya. Ya. Mungkin bahasanya ini dipecat apa diberhentikan gitu ya. Ya sebenarnya not different, nggak ada bedanya ya. Nggak ada bedanya, Ya, nggak ada dipecat bedanya. atau diberhentikan. Oke. Baik, kalau saya secara pribadi sebetulnya di awal tidak menduga adanya pemberhentian sebagai Dewan Pengawas Rumah Sakit KHZ Mustafa. Itu kan. Tetapi pada tanggal 27 Maret saya menerima SK tersebut diantar oleh seorang pejabat dinas kesehatan ya, ke rumah dan kemudian menyerahkan SK tersebut. Ya bagi saya itu hal biasa dalam dinamika terkait penggantian jabatan. Yang menjadi persoalan adalah bukan soal SK-nya tapi prosesnya gitu. Ya. Nah, kaitan dengan pemberhentian ini ternyata saya juga akhirnya harus bertanya-tanya bahwa sebetulnya apa latar belakang kenapa akhirnya diberhentikan. Dan yang diberhentikan sebagai Dewan Pengawas pada waktu itu hanya saya dengan Pak Zen berdua. Gitu kan? Sementara anggota Dewan Pengawas yang Pak Roni itu tidak diberhentikan. Jadi SK itu ada 3 Dewan Pengawas. betul. Itu. Yang satu Kang Dadan dari jalur profesional mungkin gitu ya. Betul. Yang kedua ini adalah Sekda ex officio Dari dan SKPD dan Keuangan. Kepala keuangan ya. Betul. Kepala Badan Keuangan Daerah. Betul. Ex officio juga kan. Betul. Gitu. Yang dipecat 2. Yang diberhentikan. Ya dipecat lah ya, dibuang. Ya, beda terminologi tapi sama artinya ya. Yang satu karena memang sudah tidak lagi sekda, rasional lah ya. Kalau diganti karena itu kan sifatnya penugasan. Kalau Kang Dadan nih, kenapa dipecat? Nah, berangkat dari situ kemudian saya sebenarnya awalnya tidak mau cari tahu gitu ya. Biasa aja lah ya. Iya, ternyata media justru yang memberitahu terhadap saya bahwa dari hasil pertemuan antara DPRD ya, waktu itu yang saya ketahui Komisi 1 dengan Komisi 4, kemudian memanggil ada direksi rumah sakit, mungkin juga menghadirkan bagian hukum, kemudian Ekbang dan Dinas Kesehatan. Jadi alasannya adalah karena perubahan dari nomenklatur Peraturan Bupati nomor 34 tahun 2024. Tentang apa itu? Itu tentang perubahan nama dari Rumah Sakit SMC menjadi Rumah Sakit KHZ. Oke, kalau berubah nama sebuah institusi, apa harus diganti semua? Oke, baik. Saya lanjut ya. Nah, ternyata apa karena berubah nama, direkturnya harus ganti, ininya harus ganti, baik. Pewadirnya misalkan harus ganti, kabagnya harus ganti, pengawasnya harus ganti gitu. Apa begitu? Baik. Di dalam Perbup tersebut tidak disebutkan bahwa dengan perubahan nama kemudian serta-merta merubah Dewan Pengawas. Karena di situ dengan perubahan nama dari SMC menjadi KHZ, Dewan Pengawas yang memiliki masa jabatan 2023 sampai 2027 tetap harus melaksanakan tugasnya sampai masa berakhir jabatannya. Artinya clear ya, bahwa kalau merujuk ke Perbup 34 tahun 2024 itu tidak terpenuhi sebagai dasar pertimbangannya. Tapi perubahan nomenklatur nama rumah sakit itu menjadi dasar pertimbangan formal. Iya, betul. Di dalam surat pemberhentian Kang Dadan. Di dalam surat pemberhentian. Oke, satu cacat ya. Oke, cacat formil kok. Iya. Baik substansi dan formilnya itu cacat ya. Oke. Lalu apa lagi alasan pemecatan? Iya. Kalau dengan konsideran yang lain oke lah. Itu diserahkan ke bagian hukum atau siapapun ya. Bahkan kalaupun dikaji nanti ada DPRD saya kira yang lebih kompeten dan punya kewenangan untuk itu. Tapi kemudian bergulir tuh ketika ditanya tentang pertimbangan dasar hukum kemudian tidak bisa dijelaskan dan tidak memenuhi unsur untuk pemberhentian Dewas, maka akhirnya ada informasi bahwa pemberhentian itu didasarkan kepada hasil evaluasi kinerja Dewas. Maka tidak salah kalau kemudian saya baca di media ya pernyataan dari DPRD kalau dasarnya adalah karena Dewas tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka disebutnya bukan pemberhentian yang karena mengundurkan diri atau karena meninggal, tapi karena
tidak melaksanakan tugas. Nah, Oke, Kang Dadan, artinya dianggap tidak melaksanakan tugas dengan baik. Oke. Ente mikiran lah, ente paduli gitu, berarti kan ya. Iya. Itu sama saja dengan meninggalkan atau mengundurkan diri. Oke. Untuk alasan itu, siapa yang melakukan evaluasi? Oke. Pertanyaan yang kan bagus bupati nih. itu kan bupati itu mengambil keputusan Yes. memberhentikan saudara Dadan karena kewenangannya gitu ya. Memberhentikan saudara Dadan karena ada evaluasi Betul. terhadap kinerja Dewan Pengawas. Iya. Siapa yang melakukan evaluasi? Nah, kalau ditarik benang merahnya ya, saya tidak pernah mengetahui kalau yang melakukan evaluasi itu adalah bupati. Sementara secara normatif, ketika Dewan Pengawas Rumah Sakit itu ditetapkan atau dipilihlah oleh bupati, maka yang melakukan evaluasi pun adalah bupati. Dan kemudian wajar kalau hasilnya nanti dari hasil evaluasi itu adalah baik dan buruk, saya kira itu tergantung persepsi dari penilaian bupati, maka itulah yang menjadi dasar. Nah, tapi yang beredar adalah ketika evaluasi itu dilakukan oleh pihak rumah sakit. Ini cacat dua nih. Secara hierarki itu tidak sesuai. Ya, ini kecacatan yang kedua. Iya. Tadi kecacatan satu soal nomenklatur. Oke. Yang cacat duanya adalah soal Siapa yang melakukan evaluasi. Oke. Kalau bupati sebagai sebuah dalam satu kesatuan unit kerja atau misalkan dalam sebuah organisasi lah ya, kan ada fungsi evaluasi itu ada di inspektorat. Yes. Apakah Kang Dadan dievaluasi, dilakukan penilaian bahwa sampean ini, Anda ini bekerja tidak bekerja, kinerja Anda tuh buruk gitu kan? Oke, kalau oleh inspektorat pernah nggak? Oke, saya coba jelaskan bahwa ada unsur pembina yang membina rumah sakit BLU. Yang pertama adalah pembina teknis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Yang kedua adalah pembina keuangan yang dilakukan oleh badan yang mengurusi tentang keuangan. Yang ketiga adalah ada fungsi Satuan Pengawas Internal SPI. Yang keempat adalah Dewan Pengawas. Artinya Dewan Pengawas ini bukan satu-satunya yang melakukan pembinaan terhadap rumah sakit BLU. Nah, kalau sekarang misalkan diambil Dewan Pengawas satu-satunya, misalkan yang dianggap salah, tentu ada pembina yang lain nih. Ada pembina teknis yaitu Dinas Kesehatan, yang memang dia kan yang membawahi rumah sakit KHZ kan, Dinas Kesehatan. Yang kedua adalah dari Badan Keuangan. Yang tiga adalah mungkin bagaimana berfungsinya SPI dan kemudian Dewan Pengawas. Nah, kalau itu fungsi semua dilakukan, saya kira ini akan jelas duduk persoalannya, sehingga semua bisa saling berbagi tanggung jawab kan, sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, kemudian saya ingin coba tadi menarik lagi kaitan dengan evaluasi yang dilakukan oleh rumah sakit. Jadi yang melakukan evaluasi terhadap Pak Dadan itu adalah direktur rumah sakit. Ya, secara de facto ya. Secara de facto. Fakta di lapangan ya seperti itu. Nah, pertanyaannya kapan evaluasi dilakukan? Kalaupun evaluasi dilakukan di akhir tahun 2025, maka sebetulnya tidak bisa juga kemudian sebelum ke sana. Oke. Apakah direktur rumah sakit memiliki kewenangan untuk mengevaluasi Dewan Pengawas? Secara normatif tidak. Yang Dewan Pengawas itu sendiri fungsinya adalah pembina dan pengawas rumah sakit. Dewan Pengawas itu adalah mengawasi bagaimana direksi bekerja di rumah sakit. Direksi mengawasi kerja Dewan Pengawas? Dewan Pengawas itu mengawasi direksi bagaimana pengelola rumah sakit gitu kan. Berarti kan direksi atau manajemen rumah sakit yang kita awasi. Bukan kemudian dibalik posisinya. Berarti sekarang ada tambahan kewenangan mungkin. Direktur rumah sakit mengawasi pembina ya, mengawasi pengawas itu. Dan pengawas. Ada nggak? Nggak tahu itu. Ada mungkin di nomenklatur yang mana? Mungkin di Undang-Undang Kesehatan ada nggak? Direktur memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja pengawas. Tidak ada. Kalau ada pun bolehlah ditunjukkan ke saya. Enggak, direktur rumah sakit mengawasi kinerja bupati aja sekalian gitu.
Oke, karena tidak mengawasi dewas gitu ya. Loh ya kan, Direktur rumah sakit mengawasi bupati karena tidak mengawasi dewas. kan Akang itu dapat kewenangan untuk mengawasi rumah sakit itu adalah kewenangan yang didelegasikan oleh bupati. Betul. Karena ya kan? Dewan Pengawas itu adalah representasinya pemilik. Iya. Dalam hal ini pemilik adalah kepala daerah. Siapapun kepala daerahnya. Harusnya diawasi oleh kepala daerah. Betul. Atau oleh lembaga yang secara formal dia memiliki fungsi pengawasan dan evaluasi. Betul, seperti itu. Kan aneh. Gitu. Kalau misalkan pemberhentian itu kelihatan timangsanya ya. Kalau pemberhentian itu ternyata 27 Maret itu saya nerima SK, tapi tertanggal pemberhentian itu 3 Maret 2026. Nah, kalau di 3 Maret artinya itu tidak jauh dari Januari Februari. Setiap kita melakukan laporan Dewan Pengawas gitu kan terhadap dari fungsi pengawasannya itu dilakukan setelah laporan rumah sakit selesai. Dan kita memberikan kesempatan kepada rumah sakit untuk menyelesaikan laporan di bulan Januari sampai Februari. Baru setelah itu akhir Februari kami dari Dewan Pengawas melakukan evaluasi terhadap laporan dari rumah sakit tersebut. Di bulan Maret. Di bulan Maret. Maka baru kemudian laporan dewas itu disampaikan kepada bupati. Itu di akhir Maret atau di awal April. Nah, kalau misalkan sekarang Akang dipecat di awal Maret. Di tanggal 3 Maret. Tanggal tanggal 3 Maret. Laporan rumah sakit kepada pengawas itu di akhir Februari. Ya. Baru dipelajari setelah menerima kurang lebih dipelajari sebulan, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, baru disampaikan ke bupati. Iya. Oke, itu dijadikan alasan bahwa Dewan Pengawas tidak melaporkan kepada bupati. Salah satunya. Oke. Tapi yang paling apa tuduhannya? Oke, hasil. Kita masuk ke hasil ya. Betul. Ke substansi atau isi dari hasil pengawasan direktur rumah sakit kepada pengawas. Oke. Kan unik nih. Ya. Kalau yang informasi yang saya dapat ya, nanti sumber informasinya sebenarnya kita bisa gali lah dengan pihak-pihak terkait. Ya. Bahwa kondisi keuangan rumah sakit yang menjadi sorotan utamanya. Tapi kita tahu bahwa rumah sakit itu kan tidak hanya bicara pengelolaan internal, ada kebijakan-kebijakan BPJS dan sebagainya. Oke. Termasuk kebijakan KRIS misalkan ya. Yang Akang disalahkan dengan persoalan keuangan rumah sakit. Alasannya? Ya. Apakah itu soal liabilitas? Apakah itu soal likuiditas? Apakah itu soal solvabilitas? Oke. Apakah itu soal rentabilitas? Kan itu dalam perspektif bagaimana pengawasan dilakukan oleh Dewas kaitan dengan analisis keuangannya. Kenapa Akang yang disalahkan untuk urusan keuangan? Nah, bukannya ada Pak Roni yang mewakili Badan Keuangan. Itu yang harusnya disalahkan. Ya, mungkin itulah pentingnya komposisi ya, Tapi kami sudah melakukan evaluasi. Jadi kalau persoalan keuangan itu ada, kan mestinya bisa dijelaskan. Nah, itulah kenapa saya pada bulan Oktober setelah pelantikan ya, setelah pergantian direktur, itu meminta di akhir tahun, kalau perlu sebelum akhir tahun, pertemukan saya dengan Pak Bupati untuk menjelaskan tentang bagaimana hasil dari pengawasan yang kita lakukan. Kenapa? Ya, kita ingin melaporkan sesuai dengan normatifnya. Ya, walaupun pada waktu itu laporan rumah sakit belum selesai karena di bulan Desember kan sebetulnya belum selesai. Seperti itu. Dan kemudian saya sebelum ke Pak Bupati itu berharap saya mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana kondisi ya hasil dari pengelolaan rumah sakit di rapat evaluasi. Yang tahun 2023, rapat evaluasi itu dilakukan di bulan November lah. Supaya Desember itu kita sudah punya petanya, peta masalahnya, kemudian kita analisis akar masalahnya. Yang tahun 2024 itu juga sama, ya. Itu setiap akhir tahun ada evaluasi. Nah, saya meminta ya bahkan kemudian tidak hanya meminta untuk evaluasi saja, tapi hasil evaluasinya nanti disampaikan kepada Pak Bupati. Kan secara normatif saya sudah ingin melakukan hal itu. Karena kita tahu bagaimana prosedur, mekanisme, dan kita memberikan kesempatan pada rumah sakit bahwa Januari Februari itu silakan untuk menyelesaikan laporan dulu gitu. Supaya tidak salah dalam melakukan analisis. Salah melakukan analisis kan juga salah untuk memberikan rekomendasi. Oke, hati-hatinya juga rekomendasi itu jangan sampai nanti menjadi blunder bagi rumah sakit ketika salah dalam melakukan analisis, salah rekomendasi, termasuk mungkin rekomendasi yang disampaikan pada kepala daerah. Oke. Seperti itu.
Oke, tadi soal keuangan ya. Saya poin ya. Jadi ada persoalan keuangan, ya itulah penjelasan mereka lah. Iya. Ya. Oh, soal tadi kemampuan keuangan lah, soal apa gitu. Kok yang disalahkan pengawas gitu kan? Erik juga, sorry bahasa Sunda, mau juga si pengawas ya melakukan penilaian. Ini kenapa keuangannya kayak gini gitu kan? Nah, ini unik nih. Lalu selain soal keuangan itu soal apa lagi? Yang disoroti sebetulnya itu mungkin yang paling ya kan harusnya dominan, paling domain yang disoroti ya. itu ya. Ya kan di sana kan Dewas itu kan kolektif kolegial. Yes. Gitu ya. Betul. Antara Sekda ex officio lalu Kaban Keuangan ex officio dan Kang Dadan itu sebagai profesional, orang yang paham dengan dunia kesehatan lah. Betul. Baik pengelolaan rumah sakit dan sebagainya lah ya. Nah, kenapa yang disalahkan hanya Kang Dadan? Enggak juga mungkin ya. Ya kan suratnya buat Kang Dadan. kan surat pemerintahnya kan buat Kang Pak Dadan. Zen juga sebagai Sekda. Ya, tapi Pak Roni nggak dipecat. Ya itu walau alam nih. Tapi faktanya demikian. Itu mungkin yang menjadi pertanyaan ketika ada forum diskusi antara DPRD Komisi 1, Komisi 4 dengan rumah sakit. Kenapa 2 orang itu pun dipertanyakan gitu. Kenapa yang satu PJ Sekda ya tidak diberhentikan? Walau alam. Motifnya apa gitu kan? Kemudian dasarnya apa kita nggak tahu. Tapi yang jelas mestinya kalau Dewan Pengawas itu menjadi satu kesatuan atau entitas kolektif kolegial ya 3-3-nya diberhentikan dulu. Kemudian soal diangkat kemudian ya itu lain soal kan gitu. Oke, maka Bupati mengeluarkanlah keputusan dari pertimbangan yang tanda kutip ya. Ini kacau lah ya, sungsang gitu ya. Si direktur rumah sakit ini melakukan langkah sungsang gitu ya. Bupatinya juga aneh gitu menerima laporan dari berdasarkan laporan dari direktur rumah sakit itu Bupati memutuskan untuk memberhentikan Kang Dadan dan Pak Jen, tidak Pak Roni, Dewan Pengawas itu kan. Kang Dadan dan Pak Jen, dan mengangkat Dewas yang baru melalui proses seleksi. Seleksi nggak itu? Walau alam. Yang jelas ketika saya nerima, kemudian ada pengangkatan Dewas baru, kemudian pelantikan. Waktu itu juga saya sebetulnya lagi hajian sih. Jadi saya maaf pemirsa, saya tahu Kang Ajam ya, dia mantan ketua KPU dan cocoknya jadi pengawas KPU bukan rumah sakit. Bukan saya ngomong ya. Ya saya yang ngomong. Oke. Ini rada aneh juga, kenapa mantan ketua KPU bukan orang profesional akademisi lah. Setidaknya akademisi lah ya. Mungkin ada pertimbangan lain kali. Jadi kalau begitu ini tampaknya ada bau-bau direkayasa dong. Saya tidak mau mengatakan direkayasa. Ya, tapi yang jelas mungkin saya lebih ke prosedur ya. Ya prosedurnya nggak benar. Berarti kan direkayasa. Ya. Prosedur ini kan dikangkangi gitu lah. Betul. Dan sebetulnya saya dapat informasi tentang soal restrukturisasi. Restrukturisasi ini kan diajukan oleh rumah sakit ke dinas kesehatan. Karena rumah sakit tidak bisa langsung ke bupati. Maka ketika ada surat pengajuan restrukturisasi Dewas yang tadi mungkin salah kutip tentang Perbup 34 2024, mestinya bukan itu yang dikutipnya ya, ke dinas kesehatan. Nah, dalam surat pemberhentian itu sebetulnya tertulis bahwa melihat dari berdasarkan pertimbangan pemberhentian rekomendasi pemberhentian dari dinas kesehatan. Kalau tidak salah di nomor 115. Dinas Kesehatan mengeluarkan surat nggak rekomendasi untuk memberhentikan? Ya, kalau di situ kan tertulisnya begitu. Di dalam surat keputusan itu tertulisnya begitu. Cuman saya nggak tahu apakah surat itu memang ada yang dari Dinas Kesehatan yang menjadi dasar kan? Kalau ada nomor surat, mestinya surat itu ada. Tapi Dinas Kesehatan ngeluarin surat pertimbangan untuk rekomendasi pemberhentian. Rekomendasi pemberhentian. Tapi suratnya nggak ada. Mestinya ada gitu ya. Saya tidak mengatakan tidak. Mestinya ada surat atas itu. Dasar pertimbangan kajian yang ini. Iya, atas dasar permohonan dari rumah sakit. Karena awalnya pasti dari rumah sakit. Karena gini, dari rumah sakit
itu mengajukan Memohon permohonan kepada Dinas Kesehatan, ya kan, untuk apakah itu restrukturisasi atau apa, maka Dinas Kesehatan mengeluarkan rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati tentang pemberhentian. Kalau kita mau tarik, tinggal buktikan saja gitu kan. Permohonan surat dari Direktur Rumah Sakit itu isinya apa, kemudian pertimbangan dari surat itu apa, kan mestinya ada lampiran tuh, ya. Apakah kinerja Dewas dilihat dari perspektif apa dan lain sebagainya. Lalu kemudian surat itu disampaikan ke Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan melakukan kajian, kemudian dia baru memberikan surat rekomendasi pemberhentian. Nah kan mestinya gini, saya sih berharap sebetulnya ada yang namanya asas-asas umum pemerintahan yang baik gitu ya. Ya ini nggak baik. Kan ini nggak ya, kalau kita coba benturkan dengan asas umum pemerintahan yang baik, yaitu ada kepastian hukum. Di situ ada kemanfaatan, gitu kan? Di situ tidak ada keberpihakan, di situ ada kecermatan, di situ harus memperhatikan tidak menggunakan jabatan atau kesewenang-wenangan jabatan. Kemudian di situ ada tentang masalah pelayanan yang baik, kan? Itu kan mestinya menjadi pertimbangan. Ini undang-undang loh ya. Kan undang-undang ini mestinya diikuti karena itu kan tentang bagaimana pengelolaan administrasi pemerintahan. Kalau undang-undang ini menyebutkan demikian, mestinya kan tadi kepastian hukum. Nah ini kan sudah ada tidak kepastian hukum. Jadi siapapun hanya dengan masukan, misalkan hanya dengan masukan dari catatan kecil, ya, yang mengatakan bahwa kinerja Dewas kurang baik dengan bla 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 alasannya sebagainya, kemudian mengambil keputusan seperti itu. Nah saya tadinya berharap kalau memang ada catatan-catatan itu, ya mungkin sah-sah saja ada masukan-masukan dari rumah sakit, mungkin ada sah-sah saja dapat masukan dari Dinas Kesehatan. Tapi paling tidak panggil lah, ya. Ya harusnya kan nggak langsung dipecat atau iya, kan dipanggil. Kayak peringatan dulu. Betul. Gitu kan. Paling tidak saya, walaupun misalkan saya pribadi atau dengan Pak Zen, dengan Pak Roni pada waktu itu dipanggil oleh Bupati, kemudian saya mendapatkan catatan ini. Kita diberikan ruang untuk memberikan penjelasan kan mestinya begitu, karena dalam AUPB itu juga di situ ada namanya asas keterbukaan. Ini asas loh, ada keterbukaan, artinya apapun itu mesti ada keterbukaan. Apalagi ini menyangkut tentang masalah pelayanan publik seperti itu. Jangan kemudian pelayanan publik terganggu karena gonjang-ganjing sesuatu sebetulnya yang ini tidak perlu begini gitu. Apalagi sampai mencuat, apalagi menjadi opini liar di mana-mana dan lain sebagainya. Nggak liar kalau ini kan Bupati sudah nada tangan. Kayaknya ini rekayasa Bupati saja, merintahkan ke ini gimana lah. Pokoknya kumaha ganti we dadan gitu, ganti ku ajam gitu. Kayaknya gitu ya. Karena kalau lihat proses dan prosedur ini tidak taat asas asas umum penyelenggaraan pemerintahan. Betul. Yang baik. Ini kan asas umumnya gitu, asas ini tidak dipakai untuk penyelenggaraan pemerintahan yang buruk karena tidak dipakai sehingga kacau timpang gitu kan, aturan hukum dan lain sebagainya. Saya mau nanya ke Kang Dadan, apakah problem ini ada penyalahgunaan kewenangan di level mana nih? Iya, kalau tadi ya kita udah sepakat kalau negara ini negara hukum, meskipun Bupati namanya Pak Cecep Nurul Yakin mau diganti Bupati namanya siapa juga kan tetap harus berpedoman kepada undang-undang kan, yang menjadi dasar payung pengangkatan, pemberhentian Dewan Pengawas dan lain sebagainya gitu ya, nggak usah direkayasa gitu kan, ya gitu kan. Melihat nggak ini perbuatan penyimpangan? Nah, kalau penyimpangan terhadap hukum, ada dugaan nggak ini? Kan penyimpangan itu tentu ada sebab ya. Kalaupun saya menyimpulkan itu penyimpangan, tapi yang menjadi persoalan adalah Bupati itu apakah beliau menandatangan itu sudah dengan hasil penelusuran lah, artinya ya bertanya kepada siapapun yang menyusun naskah itu. Nah makanya saya tanggal 14 Juli kemarin melayangkan surat sebetulnya ke DPRD. Ya karena katanya ada nomenklaturnya juga udah salah semua tuh ya. Ya, artinya ada banyak peraturan undang-undang yang sudah tidak berlaku dijadikan dasar hukum. Betul. Karena, itu lebih gila lagi kan. Karena saya selama ini ada pada pihak yang memang tidak pernah diikutkan dalam pertemuan itu. Mestinya kan boleh dong kalau ada kaitannya
saya dari pihak yang juga ikut memberikan penjelasan kalau seandainya ada tendensi-tendensi mungkin yang saya juga perlu klarifikasi seperti itu. Nah, tapi sampai sekarang belum ada jawaban yang pasti. Tetapi kemarin dapat info sedang diagendakan. Ya mudah-mudahan secepatnya supaya kan bisa lebih clear. Nah, saya meminta dipertemukan dengan direksi rumah sakit tentu gitu kan, karena biasanya hulunya di situ. Saya khawatir karena hulunya keruh nih di awal analisis dan lain sebagainya sehingga keputusan bupati pun kan jadi keruh begini nih. Yang kedua dinas kesehatan. Saya ingin bertanya sebetulnya bagaimana keluarnya rekomendasi pemberhentian itu supaya jelas juga kan dari mana mulai informasinya. Lalu kemudian dari ekonomi pembangunan barangkali yang mengeluarkan SK. Lalu kemudian bagian hukum bagaimana dalam perspektif analisis atau kajian hukum terhadap kasus ini. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kenapa saya ingin dipertemukan dengan mereka. Ya tidak dengan Pak Bupati, saya tidak berharap juga untuk pertemuan itu dengan Pak Bupati. Karena mereka tim teknis yang menyusun naskah keputusan. Sekali lagi tim teknis yang menyusun naskah keputusan, artinya jangan sampai ya saya tidak tendensi ya, dengan Pak Bupati. Kesimpulannya nanti biar masyarakat yang menilai ya, mungkin biar pihak-pihak yang lain yang menilai bahwa keputusan ini ada kewenangan atau tidak. Tetapi kan kita lihat prosesnya. Ujung-ujungnya nanti akan ke situ. Akan mengatakan bahwa jangan-jangan ada kebijakan atau keputusan yang berdasar pada kewenangan ketika proses ini juga dilakukan, mohon maaf, misalkan di bawah permintaan, tekanan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu yang saya inginkan kasih ruang. Yang kemarin mungkin ruang dengan Pak Bupati saya belum difasilitasi, bertemu dengan Pak Bupati untuk menjelaskan bagaimana proses 2023, 2024 sampai 2025 di bulan September dengan direksi yang lama kemudian digantikan per akhir September 2025 tersebut kan seperti itu. Nah, itu sih sebetulnya yang saya inginkan sehingga clear masalahnya. Sekarang kebayang nggak sama Kang Muhadzir ya? Saya di-hire sebagai seorang profesional oleh negara. Iya. Saya diberikan tanggung jawab. Pada saat misalkan di situ ada apapun namanya ex officio ada Pak Sekda, kemudian ex officio ada Kepala Badan Keuangan misalkan. Tapi ketika dipertanyakan oleh publik dasar karena ada laporan kinerja buruk, itu menohok banget tuh. Bagi saya itu sebuah pencemaran atau merendahkan reputasi, merendahkan profesionalisme. Jadi yang saya merusak nilai-nilai profesionalisme. Betul. Ini kan kebawa. Iya. Ya kan Kang Dadan keluar dipecat. Ini kan catatan bisa jadi catatan buruk presiden kan? Loh ya udah buruk kan? Betul. Alasannya apalagi tadi diada-ada gitu ya. Betul. Ini kan ya kita kan saya membicarakan ini konteksnya konteks publik, bukan Kang Dadan loh. Betul. Dadan ini adalah warga negara. Betul. Satu anak warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Betul. Dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Itu prinsip yang kenapa ini dibicarakan. Karena ngeri juga orang profesional ya, akademisi misalkan ya, diangkat oleh negara, di-hire, sewaktu-waktu bisa ditendang begitu saja kan ngeri gitu. Betul. Apalagi alasan, prosedur, mekanisme dan lain sebagainya tidak mencerminkan dan patuh terhadap asas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Berarti ini udah kotor. Betul. Gitu kan. Makanya saya penting membicarakan ini ya pemirsa, ini akan bisa terjadi terhadap diri kita. Bukan hanya Kang Dadan gitu. Siapapun bisa kena. Apakah ini kasus yang pertama dengan saya yang terjadi atau mungkin ada kasus-kasus ada kasus lain, tapi kan tidak ini. Kayak misalkan hal kecil lah, ketua DKM Masjid Agung gitu kan. Ujug-ujug nampi surat diganti gitu ya. Lalu ada ketua forum kewaspadaan dini gitu ya. Pak Deden tuh korbannya tuh. Ujug-ujug diganti gitu ya. Lalu ada apa lagi? Direktur PDAM yang tanda kutip ya saya curiga ini kok belum waktunya berhenti, dia kok berhenti gitu ya. Apa dipaksa mundur, apa gimana saya nggak tahu. Nggak ada celahnya mungkin ya. Kalau Kang Dadan lihatnya celah, tapi ini konyol nih kalau menurut saya. Pengen ganti Dadan gitu ya.
sebagai seorang profesional yang diangkat, di-hire dengan mekanisme dan proses yang jelas, tapi dengan cara-cara seperti ini. Dan ini kan yang paham soal ini kan Kang Dadan aja kan? Iya, mungkin secara Pak teknis Jen sama Pak Roni kan tidak paham. Makanya bagi tugas Pak waktu itu, Pak. Pak Zen mengawal dari aspek kebijakan. Pak Roni juga sebagai Kepala Badan Keuangan juga mengawal bagaimana kondisi supaya keuangan tetap stabil. Kan begitu. Saya masuk ke ranah teknis. Makanya kita begitu, karena kita tim. Ingat, teamwork itu adalah together everyone achieve more. Artinya kita bersama-sama supaya kita bisa mendapatkan suatu solusi yang lebih besar. Karena kan berpikir satu orang tidak lebih baik daripada berpikir dua orang. Berpikir dua orang tidak lebih baik daripada berpikir tiga orang. Artinya kalau kita 3 orang berpikir menjadi sebuah teamwork yang bagus, wah itu luar biasa. Ditambah lagi dengan bagaimana kita berdampingan dengan direksi. Oke, Kang Dadan kan dievaluasi oleh direktur yang baru kan? Sudah ketemu sama direkturnya belum? Belum. Setelah kejadian ini belum ketemu. Setelah dia dilantik jadi direktur? Pernah ketemu 1 kali. Saya menyampaikan selamat, kemudian datang. Bahkan kemudian yuk kita bareng-bareng evaluasi kinerja rumah sakit. Ya, kan direktur baru juga mestinya suksesi dengan direktur yang lama. Ya, itu kan estafet, Pak. Ya, ada. Tidak bisa kemudian, saya direktur baru, gak peduli dengan masalah yang lalu. Tetap masalah liabilitas, masalah likuiditas itu kan sebetulnya rangkaian dari sebuah manajemen. Tapi kan itu mesti terbuka, didiskusikan bersama. Ya. Kalau saya sih prinsip manajemen yang bagus ya begitu. Nggak pernah dipanggil oleh. Nggak pernah. Diundang lah. Kalau dipanggil kan Kang Dadan harusnya ya, gitu kan. Saya mungkin sekali-kali mau WA, gimana kapan? Bahkan WA saya pernah WA beliau direktur gitu. Ya, bagaimana kita untuk melakukan evaluasi triwulanan tuh, Pak. Itu di bulan sebelum saya dipecat. Ya, yuk kita lihat akhir tahun kemudian triwulanan WA-nya masih ada. Masih komunikasi soal. Masih ada komunikasi, tapi waktu itu memang belum disediakan waktu. Apakah belum disediakan waktunya karena memang sudah tahu kalau saya mau diberhentikan? Sehingga ngapain juga gue ketemu dengan dewas yang akan diberhentikan. Oke lah, nanti aja untuk yang baru. Tapi kan tidak begitu secara etika birokrasi yang baik begitu. Sorry, saya jadi banyak ngomong ya. Ya memang harus banyak ngomong. Tapi memudahkan host untuk tidak banyak bertanya. Tampaknya ini terakhir pertanyaan saya. Lalu langkah apa yang akan dilakukan? Karena ini terkait dengan profesi. Ya martabat lah. Yes. Martabat yang harus dijaga oleh. Baik. Terutama yang memiliki profesi. Iya. Kalau martabat itu harga mati bagi saya. Jadi selama itu menyinggung tentang masalah merendahkan martabat profesionalisme, saya akan tetap mempermasalahkan ini. Sampai clear bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Ya, soal penilaian dewas terutama ya. Karena saya ingin clear aja. Coba kalau misalkan, mohon maaf misalkan, nggak apa-apa ya, saya melamar misalkan menjadi Dewan Pengawas Rumah Sakit di kota, Dr. Soekarjo misalkan. Kemudian saya tentu memberikan portofolio dong. Tiba-tiba misalkan, kemarin diberhentikan cacat dewas karena kinerjanya buruk. Apa yang terjadi dengan masa depan saya? Hanya dengan itu kan? Kalau saya suatu ketika misalkan di-hire untuk ada kesempatan lah ya, tiba-tiba itu masuk di portofolio, lihat jejak digitalnya. Apa yang terjadi? Kan ini yang disebut pembunuhan karakter, pembunuhan profesionalisme. Jadi kalau sekarang clear semua, bukan pertimbangan karena kinerja dewas buruk, maka saya tidak akan banyak mempermasalahkan. Sebetulnya yang saya permasalahkan sampai hari ini itu adalah ketika dikonfirmasi dari bagian hukum, nggak tahu namanya siapa, Pak Ahdan atau siapa ya, itu kan memberikan pernyataan yang ditulis di media ya, bahwa sudah sesuai prosedur dari mulai penilaian kinerja dewas, kemudian evaluasi oleh kepala daerah, kemudian restrukturisasi. Itu rangkaian bukan? Rangkaian. Artinya apa? Yang saya catat yang pertama tuh 3 kata melalui evaluasi kinerja penilaian kinerja dewas. Oh, berarti dari situ nih masalahnya. Maka saya patutlah menelusuri itu sampai semuanya clear, terbuka.
persoalan diberhentikan bagi saya nggak ada masalah. Ya, orang saya diangkat juga nggak ada masalah. Saya diangkat oleh Pak Bupati, apakah kemudian saya di rumahnya beliau? Tidak. Kemudian saya ketika diminta, apakah kemudian saya diminta jadi rumah beliau? Kemudian setelah saya jadi dewas, kemudian saya datang ke rumah beliau, ke rumah Pak Bupati Pak Ade waktu itu. Kalau ditanya apakah Pak Dadan tahu rumah Pak Bupati di mana? Demi Allah saya nggak tahu rumahnya di mana. Halaman rumahnya aja nggak tahu. Artinya apa? Karena saya melihat bahwa ini adalah sebuah kepercayaan terhadap profesionalisme. Kan itu, ya. Bahkan Bupati pernah mengatakan kepada saya, yang dipilihku saya jadi pejabat, ya, nutup pernah datang, mengucapkan terima kasih, tunduk pernah dana kaimah, tuh si Kang Dadan tuh. Karena saya memosisikan diri bukan sebagai budak dari Bupati, bukan sebagai subordinatif dari Bupati. Saya ingin bekerja profesional. Makanya ketika di amanah itu saya kerja ya profesional, totalitas. Makanya kalau orang mau mengatakan apakah itu dedikasinya baik, apakah loyalitasnya tinggi, tapi yang jelas bukan loyalitas individu, saya loyalitasnya terhadap institusi dan terhadap pemerintah daerah. Karena siapapun Pak Bupatinya, saya akan melakukan itu. Oke, karena ini terkait dengan persoalan hukum tentunya. Apakah Kang Dadan akan mempertimbangkan melakukan langkah-langkah hukum? Saya ingin forum itu ada dulu tuh. Klarifikasi ada klarifikasi dulu, setelah itu what next-nya itu baru dipertimbangkan. Jadi saya tidak mau berspekulasi ya, walaupun orang mengatakan oh Kang Dadan PT UN saja menang kok, ya kan, ada yang siap mau bantu misalkan gitu kan. Ya saya mau bantu, pasti menang. Ini mahal mudah, sangat terbuka, ya, sangat kasat mata kesalahannya. Ngapain dipertimbangin lagi? Hajar aja tuh ke PTUN gitu kan. Makanya gini, saya di surat yang ke DPRD pun mengatakan bahwa kita ingin memberikan penjelasan, diberikan ruang untuk memberikan penjelasan, maka akan hadirnya semua, jangan sampai masuk ke yang kaitan dengan pengadilan. Itu yang saya sebetulnya tidak harapkan. Selesaikan dulu dengan di forum itu. Kalaupun kemudian misalkan ya, karena ada tendensi yang itu menyeret saya akhirnya tetap saya dianggap kinerja buruk, itu lain soal. Oke. Ya, itu what next-nya, Dan inilah ketika sebuah kebijakan politik diambil tanpa pertimbangan matang secara teknokratis, baik dari sisi administratif maupun dari sisi hukum dan lain sebagainya. Bisa mengakibatkan seorang penguasa atau siapapun yang berkuasa berbuat kezaliman terhadap seseorang. Bila itu begitu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Muhajir. Siap.